Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna al-Junaida ru'ya fil manam ba'da mautihi faqila lahu mal khabaru ya Abul Qasim qala tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'ana illa raka'at ay rukai'at raka'naha fi jawfil lail. Suatu hari Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika beliau wafat, ada orang yang melihat beliau di dalam mimpi. Lalu orang itu bertanya kepada Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, "Wahai Imam, bagaimana kabar pian? Apa yang selama ini pian dapatkan di dalam alam yang saat ini pian berada di sana?" Maka dijawab oleh Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, "Tahatil ibarat." Ujar beliau, telah sia-sia segala ibarat. Wa faniyatil isyarat, dan telah binasa segala isyarat. Maksudnya di dalam syarahnya dikatakan ilmu zahir dan ilmu batin yang selama ini dipelajari tidak banyak berdampak. Dan tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi kami di sana terkecuali beberapa rakaat yang kami lakukan di tengah malam. Ini memang tidak bisa menjadi hujah, tetapi setidaknya menguatkan bab yang sedang dibicarakan ini, bahwa nanti setelah ini akan ada kalimat bahwa ilmu saja tidak cukup untuk kemudian menyelamatkan seseorang dari azab Allah atau menyampaikan dia kepada rahmat Allah. Tetapi bab ini penekanannya adalah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Memang ketika menuntut ilmu ada bab sendiri untuk mendorong kita menuntut ilmu. Tapi mengamalkan ilmu yang dituntut ada bab lagi yang baru. Jadi kita tidak hanya berhenti di bab menuntut ilmu. Paham ini kira-kira lah? Namun orang terus belajar ini akan mengerti. Bukan kemudian meremehkan kita menuntut ilmu zahir, ilmu batin, bukan. Tetapi bab yang dibicarakan bagaimana kita mengamalkan ilmu yang dituntut, baik itu zahir ataupun batin. Ayyuhal walad, la takun minal a'mali muflisa. Wahai anakku, jadi Imam Ghazali. La takun minal a'mali muflisa. Janganlah kalian menjadi orang yang memiliki amal tetapi rugi. Beisi amal tapi rugi. Apa maksudnya? Di dalam hadis kan diceritakan orang yang Nabi katakan rugi. Lalu orang rugi siapa? Ternyata orang rugi itu bukan orang nang tokonya terbakar, orang yang dagangannya habis, kada payu lagi, bukan. Tetapi orang rugi adalah orang yang nanti di hari kiamat begitu dibuka lembar kebaikannya, hibak lawan sembahyang, hibak lawan puasa, hibak lawan sedekah, hibak lawan zikir, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Tetapi begitu dibuka catatan buruknya, inya menyambati orang, inya menggibah orang, inya memfitnah orang, inya menzalimi orang. Maka akhirnya kebaikannya itu diserahkan kepada orang-orang yang inya zalimi, yang inya fitnah, yang inya ghibah. Maka jadilah inya bangkrut. Karena inya datang membawa amal yang sangat banyak, tapi amal itu sedikit pun tidak mendatangkan manfaat baginya. Tapi pahalanya diberikan kepada orang yang di dunia disambatinya, dihulutinya, apalagi ini fitnahnya. Nah itu orang rugi.
Jadi bahaya juga lah. Padahal nyata nih bisi amal, apalagi mun kada baamal. Baamal banyak nyambati orang harat rugi bakal. Apalagi baamal kada menghuluti orang pa iyanya. Sudah kada tapi baamal menyambati orang. Makanya hari-hari seperti ini ini zaman fitnah nih. Terkadang untuk menilai seseorang itu kita bisa tersalah-salah zaman ini. Jadi memang paling bagus zaman ini, pertama kita mau urusi diri kita dan anak bini aja dulu. Karena hendak umpat-umpatan menilai seseorang atau orang lain kalau pindah salah-salah. Karena berita yang sampai ke kita begini begitu, berita tuh bisa lebih, bisa kurang. Memang cara menghindarkan diri dari fitnah ya kita anak bini dah. Punya ada kitab, baca kitab, anak bini aja lah jadi. Karena takutnya kita tanpa disadari muntung kita ini umpat mencela atau menyambati orang. Nang ternyata dalam pandangan Allah kita nang salah. Ini ngalik repotnya urusan nang kayak ini. Sudah amal kita kada banyak, makanya kada salah mun kita berhati-hati dalam segala hal. Nah, walhasil kalau memang dengan banyak melihat media sosial tuh kita bakal terjerumus, baik dikurangi aja kan dah. Dikurangi aja daripada kita terjerumus. Karena bila sudah nyambati orang ini berkaitan dengan kehormatan orang, soalnya berkaitan dengan kehormatan orang dalam segala hal itu. Lalu kemudian jangan sampai tadi kamu menjadi orang yang beramal tapi rugi. Nang kedua wala minal ahwali khaliyah, dan jangan kamu kosong daripada hal. Maksud hal adalah satu keadaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai, tetapi biasanya ujar ulama memang dimulai karena orang itu memiliki sifat zuhud dan orang itu kuat beribadat kepada Allah, maka Allah berikan mereka hal. Hal namanya dalam istilah sufi. Terkadang yaitu tadi kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali nya beda hal dengan maqam lah. Kalau hal itu wayah-wayahnya datang, itu hal ini memang anugerah Allah. Tapi kalau maqam itu jar ulama dengan mujahadah, dengan kesungguhan untuk menuntutnya. Kalau hal memang Allah beri. Tetapi sekali lagi Allah memberi pun biasanya ada yang memancing, diantaranya dengan inya kuat beribadat sunat, dengan inya zuhud, dengan inya wara, dengan inya kuat menolong orang dan seterusnya. Allah datangkan hal kepada mereka. Hal orang ini macam-macam. Ada yang firasatnya Allah berikan dengan firasat yang sangat tajam. Ada juga orang yang apabila berpender maka pendernya terjadi. Hal orang macam-macam. Bilanya kena datang hal Jersiden A, dasar A kejadian. Jersiden B kejadian. Kayak Pangeran Noto Habib Muhammad bin Yahya. Beliau ini dulu pernah ada orang berkunjung ke rumah Sidin, lalu beliau tahan untuk jangan bulik. Hendak bulik tahan, dipaksa beliau jangan bulik.
namanya beliau memaksa, akhirnya orang tuh kada jadi beli. Sampai kalau tidak khilaf kayak apa, beliau memintakah supaya terjadi hujan atau apa supaya orang ini kada jadi bulik, saking beliau itu menahan, akhirnya kada jadi orang itu bulik. Ternyata saat itu bertepatan dengan serangan pasukan Jepang ke tempat asal dari tamunya Pangeran Noto tadi. Seandainya inya kembali ke kampungnya, mungkin inya akan menjadi salah satu korban dari serangan pasukan Jepang itu. Hal-hal seperti itu, ketajaman seorang aulia itu anugerah yang Allah berikan kepada. Jadi maksud Imam Ghazali, jangan juga kita kosong dari yang seperti itu. Maksud kosong, terkadang Allah tidak memberikan seseorang pandangan, tetapi terkadang Allah memberikan kepada mereka ketajaman firasat. Bisa juga mereka tidak melihat yang terdinding seperti kasyaf, tetapi firasatnya liwar tajam. Hanya dikatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman, karena mereka itu melihat dengan cahaya Tuhan. Firasatnya kuat. Itu anugerah Allah. Jadi maksud Imam Ghazali, jangan sampai kamu tidak mendapatkan jatah dari itu, dari anugerah Allah itu, entah ketajaman batin, entah ketajaman firasat, entah kalimat yang terucap itu terjadi, terserah aja. Nah, tetapi itu semua dijelaskan bahwa didapat dengan kuatnya inya beribadah sunnah, atau dengan inya zuhud, dengan sifat wara. Itu salah satu cara memancingnya. Berarti maksud Imam Ghazali dikuati amal sunnah. Wa tayaqqan anna al-ilma al-mujarrad la ya'khudhu bil yad. Dan yakini di dalam hatimu, cekatkan di dalam hatimu bahwa hanya ilmu saja tidak cukup untuk menyelamatkan kamu. Hanya ilmu saja tidak cukup. Nah, lalu beliau kemudian mengumpamakan, misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asharatu asyafin hindiyah. Ujar Imam Ghazali, ini seperti seorang laki-laki yang membawa 10 biji pedang Hindiyah. Maksudnya itu pedang Hindi itu pedang yang sangat tajam. Wah, ini apa pedang nang tajam itu apa? Katana kah? Samurai Jepang kah? Anggaplah itu. Inya membawa 10 macam pedang. Inya terkurung di gurun. Tidak ada pohon, tidak ada pelindung, tidak ada tempat berlindung. Di gurun Sahara. Lalu di tangannya ada 10 pedang, kada 1, 10, sebiji di tangan, 9 bergantung di awak. Ma'a aslihatin ukhra, tidak hanya itu, ada nang tombak, ada panah, ada pedang tajam, ada panah, ada tombak, ada. Artinya senjata lengkap lah intinya. Wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin. Dan bahkan lelaki ini adalah lelaki yang liwar pemberani, tacut orangnya. Tahu lah tacut, jagau. Coba bayangkanlah, ahli perang, jagau, senjata lengkap. Fahamala alaihi asadun azim. Lalu kemudian dia didatangi oleh seekor singa yang sangat besar, muhib, yang menakutkan. Fama dhannuka hal tadfa'ul aslihah
syarrahu anhu bila isti'maliha wa darbiha. Maka bagaimana menurutmu jadi Imam Ghazali? Apa mungkin kira-kira senjata itu akan terbang untuk melumpuhkan singa tadi jika tidak digerakkan? Apa terbang seorang tuh? Nah, terbang seorang itu pedang, terbang seorang itu panah. Amun kada digerakkan oleh si empunya pedang. Wa minal ma'lum annaha la tarfa'u illa bit tahriki wad darb. Maka sudah menjadi maklum, kita tahu bersama bahwa tidak mungkin itu terjadi terkecuali pedang dan senjata tadi digerakkan dan dipukulkan. Baru ada harapan untuk mengalahkan singa, itu pun kalau menang. Atau kene jena guru mugni suruh berhadapan singa, bari pedang dua kanan kiri, atau suruh bercabur di sungai ke padang buaya, sangui tombak, nyata besangu, nyata menghadapi singa ini berpedang, pedang ada, kada pasti juga menang. Mau digerakkan nih, apalagi kada digerakkan, biar jaga orangnya, hinip berdiam. Ulun lah melawan Mike Tyson, insya Allah bisa menang asal Mike Tyson berdiam. Tapi mun Mike Tyson bergerak, biar sebuting tangan aja main baik kita mundur. Artinya kayak apapun hebatnya, mun kada mau bergerak kada bisa. Maka begitu juga ilmu jadi Imam Ghazali, biar kayak apapun bila kada diamalkan percuma. Adalah efeknya, ada. Zikir bila dibaca 70.000 ini, bila dibaca ini, tapi sebiji pun kada diamalkan, kada ada dampak bagi hati. Maka hati kada bertajam, hijab kada terbuka, kada terbuka hijab, kada bertajam juga pandangan batin, karena inya mengumpuli bahari bihimat. Oh ini amalan ini amalan seini bisi buku tak amalkan kada. Seini amalan nangnya dibari guru tapi dipakainya kada. Sama orang berisi buku panduan fitness, selamari buku fitness saja. Imbah membaca buku aja putih sambil ngemil nih, membaca buku fitness deh, nang cara membentuk bicep kayak ini, cara membentuk sayap begini, membaca itu sambil mana ngemil nih, tuntung terbaca guring, maulah baik awak jadi, kada mau dipakai itu. Nah, namanya memakai meskipun seadanya. Ada ulun melihat di daerah mana tuh inya mau olah alat fitness seadanya, jaka nang kakainiannya tuh pakai semen aja nya. Pakai semen. Nang iniannya nah pakai semen. Imbah itu pakai besi-besi bulat. Disusunnya kayak itu, anyar atasnya dilapisinya pakai karet. Karet ucus yang lebar tuh nah. Itu dijadikannya buka-bukaan. Karena begitu buka kan terjalan itu, karenanya roda bulat-bulat yang kayak bila pian tulak ke big mall, di atas tuh ada mainan kekanakan. Nang di apa tuh Amazon enggak Pak? Tadi Amazon tuh bisa membawa kekanakan ke dalam, apa pulang di dalam Amazon tuh ada pulang anu. Mainan pulang. Nang bermasuk ke dalam nang ada mandi bola, ada nang. Nah itu ada pelungsuran tetapinya pipa bulat. Disusun. Jadi kekanak tuh tenggulirinya karena pipa itu kan terputar. Nah pipa yang bulat-bulat itu disusun. Lengkungnya nah. Di atas satu anu ucus ban di anu. Nah itu bila dijajak otomatisnya berjalan. Han saking kreatifnya dengan barang seadanya, tetapi ilmu yang dipelajari diamalkannya dasar jadi juga waktuannya.
Jadi kampung itu menyediakan fasilitas fitness yang alami. Jadi pun orang push up-nya banyak. Nah jadi kesimpulannya dasar dipakai. Jelas pada kata-kata Imam Ghazali ini. Ujar Sidin, fakada law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin. Seandainya seseorang membaca 100.000 masalah. Kada main-main 100.000 masalah. Alim bana orang mensawat 100.000 masalahnya baca. Ilmiah wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amal. Kalau ia membaca 100.000 tadi masalah-masalah ilmiah dan dipelajarinya itu tapi kada diamalkannya, maka ketahuilah semua itu tidak memiliki faedah terkecuali harus ia amalkan memang. Kesimpulannya kayak itu. Wa misaluhu aidan law kana li rajulin hararatun wa maradun safrawi yakunu ilaujuhu bisakan jabin wal kashkab fala yahsulul buru illa bi isti'maliha. Ujar Imam Ghazali juga contohnya andai ada orang kena penyakit kuning. Penyakit kuning itu orang ini nyampe hepatitis kah? Hah? Orang baru nyampe penyakit kuning. Kalau orang sekarang mungkin menyebut hepatitis A. Maka jar beliau obatnya waktu itu zaman Sidin. Kalau sekarang kan obat banyak sudah. Obatnya sakan jabin dan kashkab. Maka bagaimana jasirin orang itu akan sembuh kalau kadang meminum obat tadi? Jangan ada yang bepandirah. Imam Ghazali kada tahu ke Allah yang menyembuhkan. Hadang dulu. Ini orang bicara apa sih? Ini loh maksud Imam Ghazali ada penyakit, ini obat. Jelas bila penyakit ini diderita seseorang, ini obatnya. Bila minum obatnya sebut tentunya dengan izin Allah. Itu jelas sudah bisa dibahas lagi. Tapi bagaimana mungkin jadi Imam Ghazali ini akan dapatkan kesembuhan kalau ini kada mau minum obat tadi? Sama nih nang kayak ulun. Ulun ini ujar itu limanan bisa beli racak beliman. Bila mau aja cuacanya dingin atau apakah atau harinya panas benar timbulan liman. Tahu lah liman? Liman itu kalau kada salah nyebut biduran. Liman, beliman. Nya bentol-bentol habang. Magin digaru, magin bebanyak. Nya bila digaru nyaman memang tapi nya bebanyak. Ulun tahu itu obatnya adalah insidal. Bila kada kulitnya tebal kan. Ulun tuh bila sudah parah liman sampai ke bibir bangkak. Sampai ke bibir ini udah bangkak buah. Nah untuk ulun yang ulun rasakan orang madahi ada nang hantam makan kupiah hirang sudah juga tak kupas kupiahnya. Tetap juga. Pernah gue kupiah hirang jar hantam makan. Belancat nang ada wak dihimat hantam makan kupiah hirang. Iya juga sudah. Embah tuh nang digosokakan jarang bahari lunta. Makanya nyaman-nyaman lunta digosokakan. Nyaman bang digaru lawan lunta. Kada juga. Macam-macam. Akhirnya obatnya insidal OD namanya. Sehari minum sekali. Itu bila kena minum itu paling 15 menit 30 menit. Inya kada bertambah dan habis itu reda. Nah sekarang kalau ulun jelas kena liman tapi ulun kada minum insidal, maulah berkurang. Bisa tapi waktunya lawas. Atau ulun kena apa sih namanya? Pernah juga dulu kena emah buka puasa makan lakatan. Hantam makan buka puasa. Pas acara di satu kota. Rupanya begitu sampai sana ulun ini disuruh, ulun terlambat memang aja teh. Orang ini puasanya puasa sunnah. Puasanya ini puasa sunnah. Cuma puasa sunnah kalau kada salah apa waktu nisfu. Kalau waktu itu puasanya apa Asyura kakak ingat ulun pokoknya puasa sunnah. Datang ke sana memang buka bersama, ulun terlambat. 15 menit setelah
buka ajar ulun datang. Maka ketika orang makan di sana, ulun di mobil coba kau minum. Begitu sampai sana orang siap sembahyang maghrib. Lalu ulun jadi imam. Belum makan lagi nih. Tuntung jadi imam bewirid suruh orang pulang tausiah. Ayo sudah tausiah dulu. Tuntung tausiah sebelum isya. Ujar orang makanannya selajurnya kena mbah isya. Sudah jadi tak. Tapi ada kalau dicemil, ada cemilan beberapa di antaranya lakatan. Nyemil lah lakatan. Makan lakatan acara bulik ke Samarinda langsung ke rumah sakit. Parut menggulung ya Pak. Parut tuh ya Allah. Ka ulun ini biasa mah. Cuma kada juga kayak itu. Sampai ulun pakai nang banyu panas tuh digulungakan ke parut tetap kada tahan akhirnya ke rumah sakit. Beimpus ada obat lambung. Rupanya kalau bahasa kedokteran itu namanya kram perut. Itu ada obatnya khusus. Kada kawan yang kita minum obat biasa nang obat mah dah. Itu kram perut tuh ada obat sendirinya. Nah, kalau itu kada diminum, ulun kada tahu kayak apa rasanya. Gulung rasa ya Allah sepanjang jalan tuh kada kuat ke rumah sakit. Artinya kita tahu obatnya ini tetapi kada dipakai percuma. Bukan mengatakan obat menyembuhkan, tapi pahami ini baik-baik bahwa tidak akan orang itu bisa dapat kesembuhan amun obat itu kada diminumnya. Amun diminum aja tuh bisa juga bang kada sembuh, tetapi ikhtiarnya diminum, apalagi kada minum. Itu contoh diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya ada syair aja sirin. Ada anu arak. Biar ibarat Haji Fuad mengikuti anu botol arak. Andak ambil, andak ambil, andak ambil 1000 kali mengikuti kada bakal mabuk mun kada dikinum. Biar 1000 kali andak ambil kada bakal mabuk mun kada dikinum. Dikinum hanya mabuk. Nah itu adalah perumpamaan yang Imam Ghazali berikan bahwa tidak banyak manfaat yang didapatkan orang apabila inya kada mengamalkan ilmunya. Ya meskipun kalau kita bicara sudut pandang lain, setidaknya kita menuntut ilmu itu pertama niatkan, mudahan suatu saat amalkan. Makanya dikatakan orang berilmu kada beramal itu seperti pohon kada berbuah. Ya setidaknya terkadang meskipun kada ada buah aja buat kadang ada aja manfaatnya. Nyatanya kawa orang benaung. Artinya ilmu itu kada rugi juga orang bisi. Cuma amun inya bujur-bujur hendak dapat manfaat bagi dirinya, inya mesti beramal dengan ilmunya. Lau qara'tal ilma mi'ata sanah wa jama'ta alfa kitab wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan di minggu akan datang. Nah, jadi intinya Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih beliau mewanti-wanti kita bahwa ilmu yang dipelajari itu diamalkan. Kalau guru itulah memadahkan ujar sidin anu nanti ya ujar sidin kalau kita makan minum jangan berdiri lalu dibacakan hadis. Nah itu pengetahuan namanya bagi kita, dapat ilmunya. Oh berarti minum makan jangan berdiri, maka tinggal menggawi sepanjang hidup. Bila mengikuti minuman, mengikuti makanan, hendak makan berdiri, ingat tadi. Oh Nabi menyuruh jangan minum berdiri, jangan berdiri. Itu mengamalkan ilmunya. Jangan dibiasakan minum itu berdiri. Makan bang, maginnya makan. Banget pada minum. Jangan minum, jangan makan berdiri. Itu ilmu. Pakai. Berjalan di mall. Nukar misalnya minuman apa wah ini nang anu tuh nang keren tuh bano. Minuman keren juga nang kayak orang anu juga nang larang tuh.
Larang orang minumannya tuh sama sebungkus nasi harganya. Pokoknya minuman tuh bewadah. Nah, sambil maka di situnya berjualan kayak itu aja, ambil bewadah sambil berjalan kan ngaran mall kan luas. Karena ke situ pulang. Nah, sambil berjalan sambil nginum. Wah, itu luar biasa menyalahi sunnah Nabi. Menurang kada tahu ala kulihal, katakanlah kada tahu. Mun tahu. Nah, mulai kayak itu tuh kita duduk. Nah, nginum duduk. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan sekali-sekali kalian minum berdiri. Nah, maksud kita nangka itu nah sekecil itu gawi. Paham lah? Minum jangan tangan kiri. Amun makan taruhkan lah, kada mungkin orang makan tangan kiri kan. Mun makan jarang. Mun minum nih kadang-kadang sambil tangan kanan ngano HP nah. Tangan kanan ngano HP. Nah, sambil santai. Tangan kiri nganggur. Nah, aja sambil main HP. Oh, aja. Dapat tangan kiri. Maka Nabi melihat ada sahabat yang makan tangan kiri, disuruh Nabi pindah tangan kanan. Kul biyaminik. Jangan tangan kiri atau sambil makan keripik, sambil nyemil. Nah, main HP sambil cemilan nah tangan kiri. Wah, itu kadang memakainya lawan ilmu nanginya dapat. Maka jelas benar bahwa dipadahkan jangan makan tangan kiri, dapat tangan kiri. Jangan minum tangan kiri, dapat tangan kiri. Nah, itu ilmu tuh. Jangan kada dipakai. Tadi dibiasakan. Karena jadi kebiasaan aja. Ya otomatis kan, meskipun pikiran kita nih kemana bukanya, tapi itu sudah terbiasa. Inya dengan sendirinya tuh kayak orang tuh pikirannya malamun, tapi ngaran tangan kanannya rigat. Habis makan kan kada mungkin mengacak tangan rigat. Andai pun inya mengambil tangan kiri, itu karena refleks tangan kanannya membantu supaya kada bisa dikatakan minum tangan kiri. Menurang nah minum kayak ini nah, kada bisa dipadahkan minum tangan kiri ini. Kayak ini. Nah, itu kalau tangan kita rigat, cangkir bersih, apalagi cangkir itu diminum bersama. Kayak kami di Hadramaut makan setalam, cangkirnya tuh bersamaan. Kadang cangkir ganal, kadang cangkir seng. Cangkir seng ganal pada ini nah. Diisi banyu, minum bersamaan bertujuh. Tangan kanan rigat, kada mungkin kacak nang ini. Kawan kita bergantian. Maka kayak apa caranya? Ambilai dengan dua tangan. Yang penting jangan tangan kiri. Nah, itu sekecil itu, meskipun sekecil itu tetapi jangan diremehkan. Nah, karena boleh jadi Allah berikan pian keberkahan luar biasa karena masalah yang pian anggap sesepele itu mungkin. Oh, sepele aja nih, tapi pian perhatikan boleh jadi Allah berikan berkah atau futuh pian di situ. Tadinya menuntut ilmu banyak kada pahamnya pada pahamnya. Banyak kada, tapi tiba-tiba begitu pian disuruh minum, tangan kanan rigat, hendak minum sudah tangan kiri, keingatan bahwa Nabi kadang bolehkan tangan kiri, langsung pian. Atau hendak minum berdiri sudah keingatan Nabi menyuruh jangan berdiri, duduk pian. Boleh jadi karena duduknya pian minum itu Allah berkata Allah buka futuh pian, satu bisa juga. Kita kada pernah tahu nangka kayak itu. Jadi diperhatikan itu baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apalagi hal-hal besar. Apalagi hal-hal besar. Macam kayak jangan menggibah, itu nyata pada sudah haramnya. Jangan menggibah, jangan berbohong, jangan memfitnah orang dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu lagi sekarang ini kadang-kadang handphone ini berita-berita dusta nih kada tapi kawa di saring-saring lagi ini sudah terlalu halus dusta tuh sehingga sulit untuk ya walhasil intinya begini saja, kita
Jangan sekali-sekali seumur hidup malah hoax. Hoax itu apa sih artinya? Berita palsu kan? Berita tidak benar. Jangan sekali-sekali membuat berita palsu. Dan jangan juga menjadi corong untuk menyebarkan berita palsu. Jangan jadi pembuat hoax, jangan jadi penyebar hoax. Jadi etika kita memakai handphone, kalau dapat berita, saring bujur-bujur. Ternyata beritanya benar, tunggu dulu pulang. Mentang-mentang benar jangan langsung sebar. Timbang pulang manfaat dan mudaratnya. Ini benar beritanya, tapi bila aku sebarkan apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Mungkin kira-kira bakal jadi fitnah besar juga pulang. Jadi penting untuk bijak di dalam bermedia sosial, ini bijak perlu. Mun kada juga lebih selamat anu aja sudah bebulik ke konvensional aja nang babahari aja buku Allah a'lam. Bahari orang takutan lawan TV. Wah ini TV kada tonton lagi. 3-4 TV di rumah kada tapi tidak hati lagi. والله أعلم بالصواب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن آمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا أن ولا تذهب بركات علومه منا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق المنصوم وتجعل فينا ولا منا ولا معنا شكينا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.